beberapa hari ini saya sering sekali diwawancarai oleh wartawan. Ini bagaimana Pak Andrabas? Demo ada di mana-mana ini sementara COVID. Gitu. Ini kan berbahaya. Tolong himbau Pak Andrabas supaya mereka tidak demo. Saya bilang begini, emangnya mereka demo kenapa? Nah, salah satu itu alasnya adalah karena Habib Rizik ditangkap, begitu kan? Ditahan. Nah, jadi kalau begitu yang dilakukan oleh demonstran itu apa itu? Aksi apa reaksi? Saya tanya kepada wartawan, itu yang dilakukan oleh orang yang berdemo yang ribuan itu aksi apa reaksi? Kalau aksi itu muncul murni dari dalam dirinya, tapi kalau reaksi ada penyebabnya. Nah, lalu wartawan itu menyatakan kepada saya, itu reaksi Pak Andrabas. Reaksi terhadap apa? Ya reaksi terhadap Habib Rizik ditahan, dipenjarakan gitu kan. Nah, kalau gitu Anda maunya apa? Saya bilang tuh, ya saya maunya janganlah ada kerumunan-kerumunan begitu karena ini lagi COVID. So kalau penularan dari virus COVID ini, virus corona ini ya akan sangat cepat membiaknya kalau ada orang berkumpul-kumpul. Jadi dia menyarankan kepada saya supaya jangan ada orang berkumpul-kumpul. Karena kalau banyak orang berkumpul-kumpul, ya ini akan membuat negeri ini semakin dalam ya, di dalam krisis kesehatan. Dan juga nanti akan semakin dalam kita terseret ke dalam krisis ekonomi. Oleh karena itu, usahakan depan Andrabas, janganlah mereka, himbaulah mereka untuk jangan berkumpul-kumpul. Ya saya bilang kalau saya akan himbau mereka untuk tidak berkumpul-kumpul, sih gampang bagi saya. Cari aja sebabnya kenapa mereka berkumpul-kumpul. Supaya tidak mereka lagi berkumpul-kumpul, ya hilangkan penyebabnya gitu bagi saya. Penyebabnya apa? Habib Rizik ditahan. Ya jangan ditahan. Gitu. Itu kesimpulan saya. Tapi ini kan negara hukum Pak Andrabas. Dia memang negara hukum. Tetapi di dalam Islam ya ada sebuah kaidah. Bunyinya begini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ya. Meninggalkan kemafsadatan ya, itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Gitu. Taruhlah dianggap ya, menahan Habib Rizik itu sebagai sebuah kemaslahatan karena dia telah menegakkan hukum ya. Tapi kalau pada sakit orang di negeri ini, kalau pada mati orang di negeri ini bagaimana ceritanya nih? Dan kemarin mereka ceritakan sudah 23 lebih orang yang reaktif. Ya saya rasa kalau setiap hari orang berkumpul kayak begitu bukan 23, bukan ratusan, besar ribuan itu. Nah akhirnya yang sengsara siapa? Yang sengsara orang banyak begitu. Gara-gara apa? Ya gara-gara orang banyak berkumpul-kumpul. Kenapa orang banyak berkumpul-kumpul? Karena Habib Rizik ditahan, di penjara gitu kan. Kenapa dia di penjara? Karena dianggap melanggar hukum. Nah, bagi saya yang terpikir ya, kalau orang melanggar hukum harus ditindak tanpa kompromi kan begitu ya. Cuma cara menindaknya kan bisa bermacam-macam. Ya bisa dia ditahan di penjara, bisa dia dikenakan tahanan kota, bisa dia dilakukan tahanan rumah, kan bisa itu pilihan-pilihan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, penegakan hukum di negeri ini menurut saya ya hanya didekati dari sisi hukum semata ya, tidak melihat dan mempertimbangkan dampak buruknya. Nah, pertanyaan saya, itu baik apa tidak Pak Andrabas? Kalau kita bicara baik dan buruk ya, dari sisi penegakan hukumnya dia benar. Ya, tetapi kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, dari kehidupan bermasyarakat, ya dari kehidupan berekonomi, dari sisi kesehatan, ya buruk menurut saya. Ya, menegakkan hukum, tetapi mafsadat yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau, ya kalau kalian ini tidak mau COVID ini bersih merajalela, ya jangan ada orang berkumpul-kumpul, gitu kan. Kalau mereka demo karena Habib Rizik ditahan, ya menurut saya silakan ditahan, tapi jangan tahan di penjara. Tahan kota aja, karena dia ada di Petamburan ya, nggak boleh keluar kota Jakarta, gitu kan. Ke Bekasi nggak boleh, ke BSD nggak boleh, gitu kan. BSD itu kan bukan Jakarta kan, gitu kan. Dia boleh berputar-putar di Jakarta, di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, silakan, gitu kan. Tapi nggak boleh kalau Jakarta dah harus lapor. Itu kan bisa seperti itu. Tetapi saya melihat ya para penegak hukum ini ya merasa dirinya benar sendiri saja gitu.
Ya maaf ini, ya saya mungkin konsekuensinya saya mungkin juga bisa ditahan kayak Habib Rizik juga saya. Tapi bagi saya ya yang saya anggap benar ya harus saya sampaikan meskipun risikonya ya saya juga sudah bilang sama istri saya dan anak-anak saya ya, umur saya sudah 66 tahun ya. Saya hanya mencari keridhaan Allah ya. Saya tidak ingin jadi ini jadi itu ya. Mungkin kalau orang teman-teman saya berjuang mungkin bakal mengintip-intip jadi komisaris di sini, menjadi direktur di sana kan gitu ya. Kemudian kalau bisa jadi menteri, kalau bisa jadi wapres, jadi cawapres gitu kan. Saya tidak ada lagi mimpi-mimpi itu saya. Ya sudahlah, bagi saya sudah selesai lah itu ya, gitu kan. Saya ingin saja bagaimana ya kalau pemerintah benar saya dukung, kalau pemerintah tidak benar ya saya kritik. Saya akan sampaikan nasihat begitu kan ya. Nah, sehingga akibatnya apa namanya ya saya oleh teman-teman saya ya dinasihatin, Pak Anwar jangan terlalu keras-keras. Saya katakan mana ucapan saya yang keras? Gitu. Bagaimana ucapan saya yang keras gitu kan? Ya mereka sebutlah beberapa contoh ya, tetapi menurut saya yang saya sampaikan itu tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Mungkin dia melanggar peraturan atau undang-undang atau peraturan tertentu ya, tapi saya yakin betul apa yang saya lakukan ini tidak akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kok bisa begitu Pak Narabas? Karena bagi saya ya saya sudah kaji yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu menurut saya adalah sebuah produk pemikiran ya yang maaf ini mungkin orang kita akan berbeda pendapat ya. Menurut saya sangat tercerahkan dan dicerahkan oleh firman-firman Allah. Dan saya yakin dan percaya itu terjadi kenapa? Karena ada ulama-ulama karismatik ya yang pendiri NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang apa namanya yang ikut di dalam merumuskan itu gitu, dan mereka bukan sembarang ulama menurut saya ya. Oleh karena itu pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 45 itu memang pasal-pasal yang memang sudah dicerahkan dan tercerahkan oleh nilai agama. Dan orang menyatakan Bung Hatta itu adalah nasionalis sekuler. Saya betul-betul bantah itu karena disertasi saya tentang Hatta. Hatta itu bukan seorang nasionalis sekuler, tapi Hatta itu adalah seorang nasionalis yang Muslim, yang taat gitu. Nah, karena dia punya prinsip dan pendirian begini. Semua ajaran Islam itu benar. Tuh. Cuma kalau disampaikan di dalam bahasa dan nomenklatur Islam, itu banyak orang nolak. Orang yang beragama lain kan tolak gitu kan. Tetapi kalau seandainya kita pakai kata-kata, kosakata, diksi yang tidak ada hubungan dengan Islam tetapi maksudnya sama, pasti akan diterima oleh orang. Orang yang seperti itu namanya adalah orang yang cara berpikirnya substansialis. Tetapi ada teman-teman kita yang penting bagi kita dia adalah kosakata-kosakatanya itu harus itu gitu. Misalkan kalau ibadah yang harus disebut sholat, puasa, zakat, haji begitu ya. Nah, tapi kalau bagi Hatta kan adalah ya ibadah itu kan ya, ibadah, orang Hindu beribadah, orang apa beribadah kan gitu ya. Nah, itu akan diterima oleh orang-orang lain. Meskipun dia ateis sekalipun katanya kan, udah hampir habis. Oleh karena itu bagi saya ya, saya terus terang menghimbau itulah kepada para penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, pengacara, jangan bermain-main dengan hukum, jangan bermain-main dengan keadilan, dan jangan sekali-kali mempermain-mainkan itu ya. Anda boleh sukses di dunia ini ya, tetapi ingat ya, Anda akan diseret di depan pengadilan Tuhan, pengadilan yang hak, di mana mulut Anda akan terkunci ya. Yang berbicara adalah tangan Anda, kaki Anda, telinga Anda, mata Anda, hidung Anda, lidah Anda. Ya, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Sehingga nanti di hari akhirat kata Tuhan, ada yang bertanya, wahai tanganku, kenapa engkau bisa bicara? Gitu. Wahai kakiku, kenapa kau bisa bicara dan bersaksi? Ya, saya diperintah oleh Allah, saya diberi kemampuan oleh Allah untuk berbicara. Begitu. Kata tangan, saya diperintahkan oleh Allah untuk berbicara. Kata kaki, saya disuruh perintah oleh Allah untuk berbicara. Sehingga semua berbicara.
Kalau hari ini masih ada yang bisa membantah. Kalau kita maju di pengadilan Jakarta Barat di Tangerang, kita masih bisa berbantah-bantahan lah ya. Karena mungkin barangkali buktinya belum lengkap, belum sempurna kan. Tapi kan kalau di pengadilan Allah ya, nggak ada yang tidak terungkap. Makanya pengadilan itu lamanya minta ampun ya. Ini sekedar contoh saja. Jangan Bapak kira pengadilan itu akan selesai seminggu, 2 minggu, atau setahun, 2 tahun. Tuh, lamanya minta ampun. Nabi Sulaiman, di dalam cerita itu, Nabi Sulaiman itulah nabi yang paling terakhir masuk surga. Begitu. Timbul pertanyaan, kenapa dia nabi yang terakhir akan masuk surga? Karena dia adalah raja. Dia presiden gitu kan. Yang kedua, dia adalah orang yang sangat kaya. Tuh, kayanya minta ampun Nabi Sulaiman itu kan begitu ya. Kemudian rakyatnya tidak hanya manusia, burung pun, binatang jadi rakyat dia gitu kan. Oleh karena itu banyak sekali, kamu sudah melakukan apa terhadap Hud misalkan gitu ya. Diapakan lagi, diungkap. Sehingga prosesnya itu Bapak dan Ibu 500 tahun. Begitu. Setelah 500 tahun baru Tuhan menjatuhkan apa? Palunya gitu ya, kalau ibaratnya itu menjatuhkan palunya. Nah, kalau gitu kau dijatuhkan masuk surga gitu kan. Begitu. Dan kesimpulan saya ya, di negeri ini orang bebas melaksanakan ajaran agamanya karena itu dijamin oleh konstitusi pasal 9 ayat 2 gitu kan. Setiap orang berhak melaksanakan ajaran beribadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi menurut saya ya mematuhi Pancasila Undang-Undang 45 sebenarnya ya tidak akan melanggar agama, bahkan akan mendukung kita untuk menegakkan dan melaksanakan ajaran agama kita. Cuma ada orang dan pelaku-pelaku serta petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat negeri ini yang menyatakan dia lebih Pancasilais, Anda tidak Pancasilais, gitu kan ya. Padahal dia yang tidak Pancasilais. Saya maaf saja ini, seorang jenderal dan gagahnya kan ya, siapa yang melanggar undang-undang berhadapan dengan saya? Sementara dia melanggar undang-undang. Tugas tentara itu kan gitu kan gitu ya. Tugas tentara itu bukan menurunkan baliho. Itu yang menurunkan baliho itu dalam peraturan itu tugas Satpol PP itu. Satpol PP itu di bawah gubernur, instruksinya dari gubernur, bukan tentara. Jadi oleh karena itu menurut saya ya banyak sekali orang menganggap dirinya hebat, dirinya serba tahu ya. Sementara dia tidak hebat, dia tidak tahu gitu. Oleh karena itu makanya ada tawasau bil haq, tawasau bis sobri gitu ya. Nah, kita udah ingatkan, saya sebagai Sekjen MUI waktu itu ya sudah mengingatkan, ya kan ini tidak benar, cara kayak begini tidak benar gitu kan. Tapi dia terus saja, ya silakan saja terus. Nanti kita ketemu aja di padang mahsyar, gitu. Kita ketemu di padang mahsyar ya ngobrol-ngobrol lah kita di padang mahsyar nanti kan bagaimana nasib kamu, bagaimana nasib saya kan gitu kan ya. Nah, oleh karena itu saya punya keyakinan kepercayaan ya. Siapa yang tidak beriman kepada Allah pada hari akhir ya siap-siap sajalah, dan tidak usah diacarakan acara meninggal hari, menuju hari, 40 harinya atau 20 hari, membuang-buang duit saja itu, membuang duit saja itu tidak usah, lebih baik saja orang lain bermanfaat sekali, kecuali kalau dia memang orang baik ya dia tolong dilihat ya 10 kriteria aliran sesat di MUI itu ada 10, itu mungkin barangkali bisa diakses di Google ya, 10 kriteria aliran sesat MUI. Dan orang yang tadi itu masuk kriteria sesat itu. Ya orang yang sesat itu dolin. Maka doa kita kan wairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Dimarahi oleh Allah dan sesat gitu. Terakhir ini bagaimana menegakkan keadilan gitu ya? Bagaimana upaya masyarakat secara umum untuk menyampaikan atau mengingatkan kepada pemerintah agar kembali kepada undang-undang dan peraturan, nah, gitu. Iya, bagi saya undang-undang dan peraturan. Bagi saya undang-undang dan peraturan itu, undang-undang itu kan dibuat ya. Undang-undang itu statusnya negeri ini di bawah konstitusi, di bawah Undang-Undang 45 ya. Makanya menurut saya tidak boleh ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tuh. So, dalam keyakinan saya ya, kalau undang-undang itu betul-betul diturunkan jiwanya, semangatnya dari Undang-Undang 45, negeri ini aman, yakin saya. Gitu ya.
Terus kenapa kemarin ribut Pak Drabas tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Ya baca aja. Yang 1001 halaman itu baca aja. Banyak yang menyimpang dari apa? Dari nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Makanya banyak teman-teman yang ingin melakukan judicial review. Tapi ketika bicara judicial review, teman-teman juga ragu apa bisa menang apa tidak gitu kan? Ya karena kepercayaan masyarakat terhadap dunia pengadilan kita terhadap sudah terusik gitu ya. Ya nih cepet. Nah kalau mereka begini sudah enggak usah lah, cepet-capek aja gitu kan, karena udah tahu hasilnya. Ya, jadi bagi saya ya oleh karena itu menjadi wajib lah hukumnya bagi kita ya. So negara tanpa polisi menurut saya repot juga nih. Negara nggak ada polisinya ya bahaya menurut saya. Negara tanpa jaksa juga berbahaya. Negara tanpa hakim juga berbahaya. Negara tanpa ada pengacara menurut saya ya repot juga ya. Tugas pengacara itu kan memberikan perspektif ya, bukan dia yang memutuskan gitu. Jadi tugas pengacara itu sebenarnya mulia gitu kan ya. Ya, oleh karena itu kita perlu institusi-institusi itu kita sangat perlu. Cuma kita ingin polisi yang mendapatkan trust dari masyarakat gitu. Ya, kita butuh polisi, tapi bukan sembarang polisi yang kita butuhkan. Polisi yang dipercaya oleh masyarakat, yang menegakkan keadilan, gitu kan ya.